Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih semangat kan dalam belajar? Pada minggu lalu kita telah belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi manusia. Dan hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan siswa dapat menganalisis pengaruh bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelum memasuki materi pembelajaran, marilah kita ambil buku-buku yang 5C-nya, buku tulis serta ballpoint atau pensilnya ya. Setelah semuanya siap, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekarang marilah kita masuk materi pembelajaran. Masih ingatkah kalian pada minggu lalu Ustazah pernah menyampaikan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi antara manusia dengan lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Interaksi antar manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari keberagaman aktivitas masyarakat. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial dapat dilihat sebagai berikut. Contohnya adalah subak. Apakah kalian tahu subak? Subak adalah sebuah metode teknologi dari budaya asli petani Bali. Subak merupakan sebuah organisasi masyarakat Bali yang mengatur mengenai pengairan sawah. Subak juga merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali sehingga terciptalah interaksi sosial. Mengapa demikian? Karena pada setiap bulan, warga Bali mengadakan pertemuan untuk memusyawarahkan tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi yang paling tepat. Sehingga nantinya seluruh petani di Bali mendapatkan pengairan dengan adil dan merata untuk sawahnya. Yang selanjutnya adalah pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Salah satu interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar seperti gambar di atas. Kegiatan jual beli di pasar bisa disebut sebagai interaksi dalam hal pembangunan ekonomi. Karena apa? Karena melibatkan banyak pihak, seperti bahan makanan dijual, seperti jagung, beras, diproduksi oleh para petani. Kemudian, para petani akan menyalurkan hasil taninya tersebut kepada pedagang. Yang terakhir, pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Sehingga nantinya akan timbul interaksi antara petani, pedagang, dan pembeli. Kegiatan tersebut akan terus-menerus berlangsung sehingga akan tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi masyarakat. Yang pertama adalah dataran rendah. Dataran rendah merupakan dataran luas dan rata yang terletak di ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai yang subur dan baik untuk bercocok tanam. Salah satu contoh daerah dataran rendah yaitu daerah pesisir pantai, di mana kegiatan ekonominya sebagian besar warganya akan menjadi nelayan, di mana mereka akan menangkap ikan sebagai sumber perekonomian untuk menghidupi keluarganya. Yang selanjutnya adalah kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Dataran tinggi sendiri terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi pengendapan material yang tertimbun material-material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Aktivitas atau kegiatan ekonomi masyarakat di dataran tinggi yang lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Salah satu contohnya adalah seperti gambar pada video ini, di mana gambar tersebut menunjukkan petani memanfaatkan lahan subur di dataran tinggi untuk bercocok tanam teh. Adanya perbedaan
aktivitas ekonomi di dataran tinggi maupun di dataran rendah disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah terdapat perbedaan sumber daya alam yang ada di sekitar, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Nah, itulah beberapa materi yang bisa Ustazah sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi tersebut dengan baik ya. Sebelum kegiatan diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Selamat belajar di rumah anak-anak, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Ustazah juga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.